Sekarang teman-teman kita coba masuk kepada ayat-ayat Al-Quran ya, yang ditulis oleh penulis ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama diangkat surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang diyakini Tuhan hanya satu Allah, Rasulullah Muhammad SAW benar utusan Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya, kita mau tadabbur ayat banyak sekarang. Coba dibuka Al-Hujurat ayat 15. Saya ulangi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, yakin, berjihad, membela agama Allah dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Atau orang-orang yang shadiqun. Siddiq, orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di surga nanti. Juga yang kedua Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Kalimat yuqinun saksi bahasan kita, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, dia yakin itu dari Allah, itu kalamullah, dia terapkan hukumnya, halal yang dihalalkan Al-Quran, haram yang diharamkan Al-Quran, dan juga mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, Taurat, Injil, Taurat kepada Musa AS, Injil kepada Isa AS, Zabur kepada Nabi Daud AS, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Gak ada keraguan, seperti tadi saya sumpah depan antum, demi Allah kita akan ketemu di sana. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Yang penting antum beriman pada Rasulullah dan tidak ada keraguan orang-orang kafir akan dibakar di api neraka. Orang akan saksikan nanti itu. Kita akan tadabburi ayatnya insya Allah. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Penuh keyakinan tentang adanya kehidupan akhirat. Mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Juga Al-Jathiyah. Al-Jathiyah artinya tertunduk ya. Orang-orang yang nanti orang-orang kafir tertunduk depan neraka. Mereka menyesal tapi nggak ada manfaatnya. Dalam ayat 32-nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Dan apabila dikatakan kepada kalian, dan mereka pada saat di depan neraka, ya, kemudian mereka sudah mau dimasukkan, mereka nyesal, maka para malaikat mengatakan, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Maka pada saat itu mereka atau kalian pernah berkata di dunia, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Itu sifat mereka. Sehingga nanti mereka jathiyah, tunduk pada hari kiamat dan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada ayat Al-Quran. Sebelum kita baca hadis-hadis di sini, tapi di buku kita tidak ada, bisa teman-teman buka tentunya. Di dalam surah As-Saffat, surah nomor 37 dalam Al-Quran. Kita coba baca dari ayat 39. Ini menguatkan ya tambahannya. Surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 39 sampai ayat 61. Kalau ada waktu kita baca sampai ayat 74 insya Allah. Baik, saya bacakan ayat 39-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak akan diberikan pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kau kerjakan. Kalau ada hukuman, maka hukuman karena kau sendiri pernah berbuat kesalahan. Lalu Allah bilang, ayat 40-nya, illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi hamba-hamba Allah ya, yang dibersihkan dari dosa. Maksudnya ada yang akan diselamatkan nanti hari kiamat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, ayat 41 mengatakan, ulaika lahum rizkum ma'lum. Harus diyakini mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu. Maksudnya yang sangat banyak yang sudah ditentukan. Fawakihu wahum mukramun. Mereka akan diberikan buah-buahan banyak. Dan mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan. Fi jannatin na'im. Di dalam surga-surga yang penuh dengan nikmat. Ala surim mutaqabilin. Di atas tahta-tahta kebesaran. Dan mereka berhadap-hadapan. Istana-istananya berhadap-hadapan. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar, minuman dari anggur, dari sungai yang mengalir. Tapi khamar di surga tidak akan memabukkan. Terbukti ayat setelahnya dikatakan, baydha'a ladzatin lisyaribin, warnanya khamar itu minuman anggur berwarna putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. La fiha gaulun walahum anha yunzafun.
Tidak ada dalam khamr itu alkohol, memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Jadi minuman yang sangat lezat, ya dari anggur tapi tidak memabukkan. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya. Tidak akan melihat kecuali sama suaminya saja, dan jelita matanya. Mana jelita adalah matanya besar, lingkarannya besar, bulu matanya lebat, dalamnya itu putih bersih. Dikatakan mata jelita. Allah gambarkan keindahan ciptaannya di sana. Ka'annahum baydun maknun, seakan-akan mereka telur dalam kurung burung unta yang tersimpan dengan baik. Nanti di surga ini yang terjadi. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Nanti kita ngobrol tuh. Dulu ingat tak kajian kita Rabu malam di Blok M? Yakin itu. Antum ragu? Yakin. Harus yakin. Antum akan ingat muka ana nanti insya Allah. Apa yang mereka berbicara, di surga nanti ahli surga akan bicara. Di antara komunikasi di antara mereka adalah ayat 51-nya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Ini saksi bahasan kita nanti ya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, ngobrol-ngobrol ahli surga nih. Sesungguhnya dulu di dunia, aku mempunyai seorang teman. Tapi temannya ini jelek. Apa yang dikatakan sifatnya? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia berkata, apa kau sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Kau percaya itu ada surga dan neraka? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Dan dia juga berkata, apakah bila kita mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, hancur di kuburan, apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi balasan? Lalu dia katakan, ahli surga ini mengatakan, qala fahal an. Berkata orang tadi, mau enggak kalian meninjau temanku itu? Ayo kita cari di mana dia. Kan dia dulu buat masalah tuh. Dia bilang, apa kau percaya, apa kau gini? Di mana dia sekarang? Di surga enggak ada nih. Mau enggak sama-sama kita lihat ke neraka? Jadi perlu kita tahu ya, kita nanti di surga teman-teman bisa lihat neraka. Bahkan sebagian ahli, kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Adil Arwah, itu ada riwayat di surga itu ada beberapa pintu. Salah satu ada pintu di belakang istana yang kalau dibuka bisa lihat neraka setiap saat. Dan kita lihat siksaan-siksaan mereka. Supaya kita terus bersyukur. Maka mereka melihat nih. Ini Allah mengatakan. Maka mereka sering ngomong. Ayo cari temanku yuk itu yang dulu larang-larang sholat. Yang yakin. Ya, apa kau percaya? Ngapain ikut pengajian? Ngapain begini? Ngapain sholat? Ah masa sih dibalas? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia pun meninjaunya. Cari di neraka. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang lagi menyala-nyala. Disiksa temannya itu. Qala, maka dia berkata, Tallahi in kita laturdin. Maka ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kau benar-benar hampir mencelakakanku. Artinya kalau aku ikuti kau dulu tidak percaya ini, maka aku celaka sama kau, masuk neraka. Ini Allah kasih bocoran kejadian nanti, antum sudah dengar sekarang. Ini luar biasa. Ayat 57-nya, walaula nikmat Rabb kuntu minal muhdarin. Jikalau bukan atau tidaklah kena nikmat Tuhanku, karena keimanan Allah berikan, pasti aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati illa mautatan al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia dan kita tidak akan disiksa di akhirat nanti. Maksudnya ini termasuk perkataan yang disampaikan oleh temannya dulu di dunia. Kalau kita kan tidak mungkin mati. Kalau kita mati, masa gini, masa ada siksaan dan segala macam. Maka karena dia tidak ikuti temannya, kata Allah, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Limithli hadza falya'malil amilun. Untuk kemenangan serupa inilah selamat dari neraka dengan penuh keyakinan surga akan ada. Maka seperti inilah orang hendaklah berusaha orang-orang bekerja. Bersaing kalian dalam masalah itu. Kejar terlalu. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Makanan surga itu adalah hidangan yang lebih baik ataukah buah zakum? Mana lebih baik? Masuk surga dengan kenikmatannya tadi, bidadari, makanan, istana, atau buah zakum. Buah zakum itu buah yang sangat pahit, berduri. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, buah zakum ini makanannya ahli neraka. Wa na'udzubillah, kalau satu tetesnya diteteskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Rusak. Bagaimana kata Nabi SAW kalau orang itu makanannya, satu utuh dimasukkan dan menghancurkan tubuhnya. Inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin. Maksudnya kami jadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala. Pohon dari api, gitu kan.
Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Ya. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sungguhnya mereka makan sebagian dari pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sesudah buah zakum itu pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Innahum alfau aba'ahum dhallin. Karena sungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka yang salah itu. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguhnya telah sesat sebagian mereka, maksudnya adalah orang-orang Quraisy pada saat itu, sebagian besar dari orang-orang terdahulu. Maksudnya sudah sesat orang-orang terdahulu sembah berhala, mereka itu ikut-ikutan. Wa arsalna fihim mundzirin. Dan sungguhnya telah kami utus pemberi peringatan atau rasul-rasul di kalangan mereka. Fandur kaifa kana akibatul mundzirin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang memang dibersihkan dari dosa. Intinya tadi, orang yang ahli surga melihat temannya yang larang dia percaya akhirat, ditemukan di mana? Di neraka. Seperti itulah.